98.8 Citra FM Monosobo banget. Masih bersama Dharma Wijaya di sini, dan Dharma juga ingin menyapa kamu yang sedang bergabung via streaming di www.jogjastreamers.com. Dan untuk kamu yang mungkin baru saja bergabung di jam ini, tadi kita sedang membahas tentang uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM pada jenjang sekolah menengah di Jawa Tengah yang dimulai 5 April hingga 16 April yang dilaksanakan di 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Jadi uji coba ini merupakan salah satu langkah ya, karena di tengah pandemi COVID, kemudian mungkin kamu juga Sobat Citra yang kangen sekolah itu dalam keadaan wangi dan rapi ya, tidak sekolah yang penting pakai layar HP, apa yang penting ada fotonya, tapi kamunya kemana. Nah ini makanya ya, tentu kita berharap semoga uji coba ini yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah dapat berjalan baik. Amin. Dan langsung saja mungkin ya, nah ini kira-kira ke selanjutnya. Nah, peran dari DPRD Jawa Tengah sendiri dalam fungsi pengawasan terkait pembelajaran tatap muka ini seperti apa? Mungkin saya mulai dari Bapak Isnaini dulu. Ya, terima kasih Mas. Peran DPRD dalam PTM. Ya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa DPRD provinsi mempunyai 3 fungsi. Fungsi pembentukan perda provinsi, ya, anggaran, dan pengawasan. Tentunya berkaitan dengan PTM. Pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Tengah itu kita melakukan beberapa pengawasan seperti penerapan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan calon pelaksana uji coba PTM, seperti pengawasan pengalokasian anggaran terkait PTM, pengawasan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan. Kita juga melakukan pengawasan pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai dengan prokes ataupun protokol kesehatan, pengawasan data kasus penularan COVID-19 pada satuan pendidikan. Jadi kita memang pengawasan itu harus kita optimalkan. Dan pengawasan yang terakhir, keefektifan pembelajaran tatap muka dan capaian hasil belajar peserta didik. Nah, jadi kan tentu ya, jadi peran DPRD sendiri ini adalah bisa dibilang cukup vital dalam pengawasan terkait uji coba pembelajaran tatap muka. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Hendri? Silakan. Iya, menambahkan dari Pak Isnaini, jadi fungsi teman-teman di DPR terkait kita sebagai pengawasan ya, terhadap pelaksanaan ini, tentu kita terutama domain yang paling utama di Komisi E ya, yang memang terkait dengan dunia pendidikan, tentu akan melakukan proses monitoring dengan turun lapangan, melihat sekolah-sekolah yang menjadi uji coba ya, dan situ memang nanti juga akan ikut memberikan penilaian di masa evaluasi di tanggal 19 April besok ya, apakah dinilai berhasil, sukses apa tidak ya. Langkah-langkah itu penting sekali karena memang jangan sampai proses pembelajaran tatap muka ini sebetulnya berhasil tetapi hanya gagal karena kendala-kendala yang tidak perlu ya. Misalnya begini, selain tatap muka kan tidak boleh ada interaksi yang berlebih ya antara guru dan murid, termasuk staf-staf di pendidikan lah. Ternyata misalnya habis sekolah ada kumpul-kumpul, ada apa dan sebagainya. Ini yang kemudian mesti ada tindakan dari pengawas di pendidikan maupun di kita juga ketika kita nanti melakukan tahapan-tahapan sidak ya, semacam terjun langsung ke sekolah-sekolah yang menjadi uji coba itu. Nah, ini saya kira walaupun domain kita ini di pengawasan, tetapi kita tetap akan memberikan juga semacam masukan-masukan kepada Pak Gubernur dan juga Dinas Pendidikan
terkait proses yang di tahapan uji coba yang pertama ini. Oke. Dan ini kan sekali lagi ya, Sobat Citra, ini adalah tahap uji coba. Jadi mungkin segala sesuatu masih bisa terjadi. Ini adalah uji coba yang pertama yang dilakukan di sekolah menengah, jadi mulai dari SMP, SMA, SMK, dan MA. Dan tentu mungkin ada harapan atau semacam adakah harapan mungkin dari DPRD sendiri ya tentang adanya uji coba pembelajaran tatap muka ini? Silakan, mungkin akan saya mulai dari Bapak Hendri, silakan. Iya, tentu harapan kami proses uji coba sampai tanggal 16 ini berhasil, kemudian nanti evaluasi bisa diturunkan lagi di tingkatan SD sampai tingkatan PAUD. Nah, kalau ini berhasil, harapan Mas Menteri bulan Juli itu kita sudah bisa tatap muka, ini bisa menjadi kenyataan di Jawa Tengah sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu warga masyarakat dan juga anak didik itu sendiri ya. Itu yang pertama, yang artinya betul-betul berharap ini sukses gitu ya. Dan yang kedua perlu kita sampaikan juga kepada seluruh staf pendidik, pengajar, guru yang di semua sekolah ya, barangkali ada yang sampai tahapan ini belum melakukan vaksin ya, belum melakukan vaksin ya, mungkin guru sudah ada staf yang belum, mungkin Pak Bonnya belum dan sebagainya. Kita mohon termasuk Dinas Pendidikan, termasuk juga gugus COVID ya, untuk ada percepatan vaksinasi di lingkup dunia pendidikan ini agar nanti setelah uji coba ini berhasil, kemudian dilakukan proses tatap muka, itu semua staf pengajar dan semua yang terlibat dalam dunia pendidikan di Jawa Tengah ini sudah divaksin. Ya, itu yang paling penting. Oke, jadi harapan dari Pak Hendri ini adalah mungkin untuk tenaga pengajar juga semoga sudah ikut vaksin semua nggih Pak, supaya menjadi salah satu cara agar kita terjaga dari yang namanya penyakit COVID-19. Mungkin ada tambahan dari Bapak Isna ini? Saya hanya mempunyai sebuah harapan. Semoga uji coba ini bisa berhasil, bisa berjalan dengan lancar, baik tidak ada rintangan apapun. Saya hanya menyarankan beberapa poin. Yang pertama, untuk sekolah-sekolah yang mau uji coba pembelajaran tatap muka, itu segala sesuatunya memang harus disiapkan dengan matang. Yang kedua, kami berharap, berdoa, mudah-mudahan produksi vaksin tingkat dunia, Indonesia akan mendapat jatah yang lebih banyak sesuai dengan harapan warga masyarakat agar semua bisa terpenuhi tentang vaksinasi. Yang terakhir, kami menyarankan kita jangan mengabaikan protokol kesehatan. Bagaimanapun juga yang namanya virus corona itu tetap masih berada di lingkungan kita semua. Saya kira itu Mas. Terima kasih. Baik Pak. Nah, jadi Sobat Citra, sekali lagi ini adalah tahap uji coba. Tentu kita banyak berdoa dan berharap semoga uji coba pembelajaran tatap muka ini bisa berlangsung dengan baik dan maksimal, tentunya sesuai dengan keinginan dan harapan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk kita, untuk kamu Sobat Citra yang mungkin menjadi tenaga pengajar dan pelajar, semoga bisa masuk sekolah lagi ya dengan lancar, dengan enak, dengan baik, tanpa harus online ataupun jarak jauh. Dan Dirma ingin mengucapkan terima kasih untuk Sobat Citra yang sudah mengikuti talk show spesial kali ini bersama Bapak Hendri Wicaksono dari Sekretaris Komisi C dan Bapak Isnaini dari anggota Komisi A. Terima kasih untuk Sobat Citra, sampai bertemu di lain kesempatan. Dirma Wijaya pamit. Keep on Sobat Asri forever. Assalamualaikum. Parem. Besok kemana? Besok Palingan. Purworejo apa Solo? Yang Purworejo. Jangan 2 hari. 2 hari Pak. Iya. Pas masa pertama. Waduh. Masih di Purworejo juga. Senin. Purworejo. Berenyong berarti? Apa beda? Saya di Temanggung. Oh Temanggung, enak. Temanggung.
Selasa Temanggung. Sing jelas dalane halus. Mesti wegan ya kalau tak ganti Purworejo. Purworejo saka ndi kertek ning gone Purworejo ngene ya. Rong jam. Lah ya, takon ya Mas. Mau langsung balik nih Pak ke rumah? Ya. Oh, Oke Mas. oke Mas. Oke Pak, hati-hati ya Pak. Oke. Oh, iya.
Roti